Semoga beliau diberi panjang umur, sehat walafiat. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu tamu undangan Masjid Musola, ya, Musola Jabal Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik serta hidayah, sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul menghadiri peresmian Musola Jabal Nur dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya min yaumil hadza ila min yaumil qiyamah. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya di sini sebagai pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua yaitu sambutan, yang ketiga, yang keempat yaitu peresmian Musola Jabal Nur nanti yang akan dibuka langsung oleh guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil Asika. Yang keempat yaitu tausiah atau hikmah maulid yang akan disampaikan guru kita Al-Ustaz Minanur Rahman MPD. Marilah kita awali dengan pembukaan dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara hari ini diberi pelajaran ridhani ta'ala bisyafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua RT Bapak Purwandi. Waktu dan tempat dipersilakan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang Pak I dengan rasa berbangga sekali. Saya sebagai Ketua RT mewakili seluruh masyarakat warga RT 17 dengan rendah hati kami mengundang dengan hormat untuk mewakili masalah acara ini sekaligus berkaitan peresmian dan dirangkaikan dengan maulid. Kemudian dengan saya tidak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada Haji Bagio sekaligus dengan Mas Yono juga dari umat begitu berbahan dan waktu dan kesediaannya intinya meluangkan dengan segala pikiran sehingga dengan adanya terlaksana pembangunan Musola Jabal Nur ini dengan dukungan seluruh masyarakat RT 17 dengan begitu niat dan tujuan yang baik, maka tantangan dan rintangan yang selama ini kita hadapi, alhamdulillah walaupun hari ini Musola Jabal Nur kita sudah resmikan, tidak ada peresmian kedua kecuali peresmian hari ini, dan itu merupakan satu kepercayaan semangat dari warga RT 17. Mudah-mudahan amal ibadahnya di kemudian harinya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir untuk dari saya, semoga hari ini kegiatan yang kita lakukan ini dapat amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimudahkan rezeki dan segala aktivitasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita sempat meluangkan waktu untuk berkumpul di musala dalam rangka peresmian musala Al-Mabrur dirangkaikan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah. Saya bukan ketua panitia, kebetulan mewakili Pak Haji dalam pagi sambutan. Pertama-tama kami atas nama panitia menyampaikan banyak terima kasih dan berterima yang setinggi-tingginya kepada warga RT 17 maupun warga di luar RT 17 yang mana telah memberikan sumbangsi baik fisik maupun di luar fisik sehingga musyawarah Jabal Uhud mulai dilaksanakan atau mulai dibangun pada bulan April 2025 dan hari ini sudah selesai kurang lebih 70%. Mungkin belum selesai secara keseluruhan, tapi kami mengambil kebijakan untuk diresmikan hari ini sekaligus digunakan dalam salat berjamaah. Kemudian yang kedua, kami atas nama panitia juga meminta kepada Al-Ustaz Nur Rahman dan Bapak Abdul Abdul bin Muhammad As-Sekaf untuk meresmikan musyawarah ini sekaligus membawakan salat berjamaah zuhur pada hari ini. Mudah-mudahan dengan peresmian musyawarah yang baru pada hari ini oleh Habib dapat membawa berkah bagi kami, utamanya warga RT 17 maupun di luar warga RT 17, sehingga pembangunan musyawarah Jabal Uhud ini dapat terlaksana atau dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin itu yang perlu kami harapkan dari mohon kesediaan kepada Pak Habib Pak Ustaz untuk meresmikan sekaligus menyampaikan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kami atas nama panitia menyampaikan beribu-ribu maaf kepada warga RT 17 maupun warga RT 17 apabila dalam pelaksanaan pembangunan musyawarah ini ada terdapat kekurangan atau khilafan yang kami di tempat yang hormat ini. Kami atas nama panitia menyampaikan mohon maaf, beribukan maaf. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat kita menyaksikan untuk meresmikan usulan Jabal Uhud dan sekaligus memberi tausiah hikmah Maulid yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati tamu kita Ustaz Al-Mukarram Minanur Rahman mata'anallahu ta'ala biduli hayati wa umri. Yang saya muliakan, saya hormati Haji Bagio beserta RT 2 dan seluruh panitia pembangunan mushola Jabal Nur. Begitu juga saya muliakan Haji Karno, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah, mata'anallahu ta'ala biduli hayati asy-syarifah wa umrihi, dan tim Majlis Wali Songo beserta seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilad illallah masajiduha. Negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah negeri yang terdapat masjid-masjid. Jadi sehebat apapun satu negeri, dari pembangunannya, ekonominya, atau apapun itu, tapi negeri itu tidak ada masjid, tidak punya nilai di hadapan Allah. Makanya alhamdulillah di kampung ini ada musola. Walaupun musola ya fungsinya sama, tempat untuk melaksanakan sholat lima waktu. Fi riwayah ahabbul liqa illallah masajiduha. Lokasi yang paling dicintai oleh Allah adalah lokasi yang ada masjid-masjid. Kalau istilah musola di kalangan para fuqaha itu disebut sebagai maidan wasi', lapangan yang luas. Biasa Nabi gunakan untuk sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat gerhana khusuf wal khusuf, matahari dan bulan, sholat gerhana matahari bulan, dan sholat hari raya biasa disebut dalam kitab-kitab fikih. Nabi melaksanakannya di musola. Itu definisi fikih, berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau musola dalam bahasa Indonesia disebut langgar yang biasanya dilaksanakan sholat namun tidak ada Jumat, tidak ada pelaksanaan sholat Jumat, itu biasa disebut musola. Tapi kalau dalam fikih Syafi'i khususnya, itu musola lapangan yang luas. Alhamdulillah, orang yang hatinya selalu cinta kepada masjid, musola, insyaallah dapat kesaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu orang yang beriman. Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Lianna Allah Ta'ala yaqul fil Qur'anil Karim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian melihat ada seseorang yang biasa senang ada di masjid untuk melaksanakan sholat, saksikanlah orang tersebut adalah orang yang diberikan iman oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang hanya memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini insyaallah musola ini bisa menjadi musola yang makmur, ya, sehingga mendapat syahadah kesaksian. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril zati wa sirris sari fi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jama'na hadha jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajidna wa la nashika mahruma. Subhanaka wa bihamdika wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la fadliku wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarafana bi bina'i baitin min buyutillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Janaibal Qurama al-A'izza yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, guru kita Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf mata'anallahu bidhuli hayati, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Bagio, yang mudah-mudahan Allah kuatkan langkahnya untuk siar dakwah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz semuanya, para haji, saudara-saudara sekalian saya taklimkan, saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada diri hadrah wali songo, mudah-mudahan mengikuti
jejak ajaran para wali songo. Amin. Tadi sudah disampaikan oleh Habibana al-Mahbub bahwa innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi orang-orang yang memuliakan masjid, yang memakmurkan masjid. Baterainya habis. Soalnya kalau nggak nyampe saya yang ke sana nggak apa-apa, ada tukeran ya. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid ini Allah sampaikan langsung di dalam surat At-Taubah ya, adalah hanya kata Allah pakai adatul hasr, pakai innama, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ciri orang yang mau memakmurkan masjid itu pertama, dia punya keimanan kepada Allah dan iman kepada hari akhir, sebab dia tahu balasan bagaimana dia memakmurkan masjid, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqamas shalah, yang kedua, dia orangnya mau melakukan sholat berjamaah. Iqom itu tidak hanya sholat sendiri-sendiri. Kalau bapak-bapak bagusnya di musola atau di masjid untuk sholat berjamaah. Kalau bapak-bapak sholatnya masih di rumah, ini bapak-bapaknya solihah, tidak soleh. Jadi yang pantas di rumah itu ibu-ibu, ya, angkatnya, ya, dan juga dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masuk ke dalam memakmurkan masjid, siap-siap itu sifat harus ada dalam diri kita. Insya Allah, mudah-mudahan para jamaah semuanya masuk ke dalam ayat itu. Amin. Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidah, siapa yang membangun masjid, turut andil membangun masjid atau musola. Tadi sudah disampaikan Habib bagaimana definisi musola dan masjid. Ya, kalau musola memang tidak ada bangunan dulu, lapangan begitu. Ya, dan tanah wakaf juga. Dan yang diwakafkan kepada Allah ya untuk sholat itu bisa dipakai iktikaf walaupun sebutannya musola. Asal tanahnya diwakafkan untuk Allah, bisa dipakai iktikaf. Bahkan hatta di rumah kita sendiri, andaikan kita punya rumah pengen iktikaf waktu Ramadan full ya, itu kita gelar sajadah kemudian bilang saya wakafkan tanah ini seukuran sajadah. Ini selama kita bisa iktikaf di situ sudah masuk ke dalam bab iktikaf. Tapi resikonya tidak boleh dijual. Jadi kalau sudah diwakafkan, wariskan. Biar mempunyai anak, ini dulu tanah wakafnya masjid ini, masjidnya kakek saya, sudah nggak ada kata kakek saya ya, karena sudah diwakafkan kepada Allah. Ini kadang kejadian anak cucunya itu masih pengen, dikira itu masih punyanya pembangunnya mbah-mbahnya atau orang tuanya. Jadi artinya kalau sudah wakaf itu sudah milik Allah Subhanahu. Jadi kata Nabi, siapa yang turut andil dalam membangun masjid atau tempat untuk sholat, maka kelak ya, walaupun kata Nabi, walaupun sebesar telur bulu ya, kita nyumbang satu batu bata seumpama, maka kelak itu kalau memang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak akan Allah ganti istana, rumah mewah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang turut andil, ini adalah Pak RT-nya ikut hadir semuanya, para ini. Mudah-mudahan nanti menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan istana di surganya. Amin Allahumma amin. Untuk tanah-tanah yang dibangun rumah-rumah Allah dulu, memang waktu baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau yang mendirikan masjid-masjid. Setelah beliau meninggal ya, ini tanah
yang mendapat tetesan dari air bekas mandi jenazahnya beliau itu nantinya yang akan jadi masjid atau musola-musola. Itu pendapat dari Al-Imam Syekh Mutawalli Syahrawi. Ya, ketika ada multaqal ulama, para ulama seluruh dunia kumpul, kemudian ada yang bertanya, kira-kira kemana air yang dipakai mandiin jenazah Nabi? Apa netes ke tanah, hilang, apa kemana? Itu nggak ada yang bisa jawab. Semuanya akhirnya ketua musyawarahnya ya ulama besarnya bilang PR ya. PR saya cari dulu, itu satu perpustakaan dicari kitab nggak ada dalil untuk air kemana itu ya. Sampai akhirnya beliau mimpi, di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas akhirnya beliau tanya, ya Rasulullah, ya ini ada muskilat, ada pertanyaan, air yang dipakai mandiin jenazah engkau ini kemana larinya? Ya. Kata Rasulullah, tanya kepada itu orang yang bawa indil, bawa lentera, bawa senter apa namanya ya, lampu. Ya. Kemudian tanya kepada pembawa lampu itu, beliau bilang air yang dipakai mandiin jenazah itu, jenazah Rasulullah nggak netes ke tanah, tapi diangkat oleh Allah ke langit, Allah tampung, Allah sebarkan bersama hujan. Di mana yang kena tetesan air mandiin jenazah Rasulullah itu nanti jadi bangunan-bangunan masjid atau musola. Ya, itu Al-Imam Syekh Mutawalli Syahrawi. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Ya, guru kami saya ingat Sayyidina Maimun Zubair, beliau mengatakan, kita kalau melihat ekonominya masyarakat, lihat masjid atau musolanya. Kalau masjid musolanya gagah, cakep, itu berarti masyarakat sekitarnya itu makmur. Ya. Kalau masjidnya aja reak-reok, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya basital yadaini bil 'atiyah, ya man idza ufiat ilaihi al-'afwu 'abdika fa, ya man tanazzaha fi dhatihi wa sifatihi al-ahadiyah, ya man la yurja ghayruhu wa la yu'awwalu ala siwa. Nas'aluka Allahumma ya Allah bi anwarikal qudsiyah allati ahad min dhulumati syarqi tujah, wa natawassalu ilaika bi syarafi dhati Muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya fi suratihi wa awwaluhum bi ma'na. Nas'aluka Allahumma ya Allah an taghfir lana dhunubana wa tajawaz 'anna sayyi'atina wastur awratana wa amin rawatina wa qadi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma nasih qulubana ya Allah, nasih qulubana ya Allah, nasih qulubana anit ta'alluqi biman dunah waj'alna ya Allah, waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Berkah ini, insya Allah.
Bagus. Ya Ji. Tambah mah. Sudah selesai peresmian Masjid Musola Jabal Nur, Jalan Tahu Tempe, RT 17 RW 6 Kalimatah pada tanggal 13 September tahun 2025. Alhamdulillah, Allah semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum